Ada 3 otot yang sering banget cedera ketika kita konsen terhadap latihan beban. Atau bagi sahabat-sahabat yang fitness mania, biasanya memiliki cedera hampir 80-90% di 3 area ini. Apa saja sih 3 area itu? Tonton video ini sampai habis ya, agar dapat seluruh insight-nya. Sebelum kita ke main topiknya, kita coba bahas dulu ada 4 faktor atau meningginya resiko cedera. Yang pertama, kita melakukan gerakan yang belum kita kuasai secara baik. Ketika kita masih beradaptasi terhadap gerakan yang mau kita kuasai, otomatis resiko cedera terhadap latihannya jauh lebih tinggi. Yang kedua, ketika tubuh kita dalam keadaan tidak fit atau tidak bugar ya, lalu kita melakukan latihan, otomatis resiko cedera ketika kita melakukan angkatan juga lebih besar. Yang ketiga adalah kita melakukan overtraining. Kita melakukan latihan di atas batas kemampuan tubuh kita atau agak sedikit berlebihan. Nah, itu akan meningkatkan resiko terhadap cedera. Yang keempat, kita kurang fokus selama melakukan variasi gerakan. Ini yang sering ya. Nah, sebenarnya ketika kita melakukan variasi gerakan, hampir seluruh tubuh kita melakukan andil atau saling bekerja sama untuk menyukseskan variasi gerakan tersebut. Nah, biasanya peran tubuh kita dalam melakukan variasi gerakan, apalagi gerakan beban, itu dibagi menjadi 3 peran. Yang pertama adalah sebagai fokus area. Contohnya nih, saya melakukan latihan chest press ya, atau melakukan latihan push up, maka fokus areanya adalah pectoralis, ya, baik pectoralis minor maupun major. Yang kedua, bagian tubuh yang berfungsi sebagai otot sinergi. Nah, contohnya lagi, ketika saya melakukan latihan beban dengan chest press tadi, maka otot sinerginya adalah tricep dan juga deltoid atau bahu ya, dan juga infraspinatus dan rhomboid. Sama juga ketika kita melakukan push up. Ketika kita melakukan push up, maka otot sinerginya adalah tricep dan juga bahu atau deltoid. Atau juga bagian punggung juga bisa berdampak, yaitu otot sinerginya adalah infraspinatus dan juga rhomboid. Yang ketiga adalah bagian tubuh yang berfungsi sebagai stabilizer atau sebagai stabilisasi tubuh ketika melakukan gerakan aktivasi. Nah, biasanya otot-otot stabilisasi ini adalah otot-otot core muscle. Saya coba contohkan ya. Ketika saya melakukan push up, maka otot yang berfungsi sebagai stabilisasi selama melakukan push up adalah otot perut dan seluruh bagian core muscle group. Menurut penelitian, risiko terjadinya cedera otot 80-85% terjadi ketika otot itu bukan sebagai fokus areanya, tetapi sebagai otot sinergi atau sebagai otot stabilizer. Saya ambil contoh begini. Ketika saya latihan chest press ya, maka otot pectoralis adalah otot target muscle-nya, sedangkan otot sinerginya adalah shoulder dan tricep. Maka ketika kita latihan chest press, risiko cederanya bisa terjadi 80-85% di shoulder atau di tricep. Ada lagi, ketika kita melakukan dumbbell squat ya, yang fokus areanya adalah di quadricep, malah risiko terbesar cederanya bukan pada fokus areanya, bukan pada di quadricepnya, tapi malah di otot sinerginya dan juga otot stabilizernya. Di sinerginya bisa di bahunya atau juga bisa di otot stabilizernya, yaitu di bagian belakang ya, di elektrospinainya atau di quadratus lumborumnya. Nah, kita balik ke topik ya. Otot apa aja sih yang cenderung sangat-sangat mudah atau berisiko besar cedera ketika kita latihan beban? Yang pertama adalah otot deltoid, bahu ya. Nah,
Otot bahu adalah otot yang hampir menjadi sinergi ketika kita melakukan latihan upper body. Jadi latihan upper body bahkan sampai lower body bisa jadi otot yang sinerginya. Dari kita latihan dada, latihan punggung, latihan kaki, otot sinerginya ketika kita menambahkan beban bisa jatuh di deltoid atau bahu. Nah, otomatis risiko terbesar adalah ketika deltoid menjadi otot sinerginya. Yang kedua adalah di bagian lumbar muscle. Lumbar muscle biasanya ada di erector spinae dan juga ada di quadratus lumborum. Tadi ketika otot ini menjadi otot stabilizer biasanya seperti kita latihan dumbbell squat gitu ya, atau kita melakukan latihan lunges gitu ya. Nah, otot stabilizernya hampir bekerja maksimal itu di quadratus lumborum sama erector spinae. Nah, ketika kita menaruh beban dengan tidak seimbang atau tubuh lagi tidak seimbang, maka jatuh bebannya saat kita melakukan gerakan tersebut bisa sekitar 60% jatuh ke area itu. Dan ketika area tadi, lumbar tadi nggak siap, maka resiko cederanya besar banget. Ini banyak penelitian yang menunjukkan bahwa quadratus lumborum dan juga erector spinae terjadi besar banget cedera dikarenakan kita melakukan latihan dumbbell squat atau squat menggunakan external weight seperti barbell. Jadi agak hati-hati ya ketika kita melakukan latihan yang mengedepankan otot core muscle, apalagi bebannya berat, otomatis kita juga harus memperhatikan postural tubuh kita sehingga tadi bagian lumbarnya juga ikut terjaga dari resiko cedera. Yang ketiga adalah di bagian lutut ya. Nah, biasanya ini yang terjadi di bagian lutut, di bagian tendonnya, juga di bagian ligamennya. Apalagi bagi sahabat-sahabat wanita yang sedang melakukan latihan beban ya menggunakan variasi lower body seperti squat, lunges, atau mungkin juga menggunakan alat seperti leg press. Apalagi bagi sahabat-sahabat wanita yang suka dengan bebannya lumayan berat. Oke, untuk pertanyaan lebih lanjut bisa sahabat-sahabat tulis di kolom komentar. Dan selalu jaga kesehatan. Salam sehat.